Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan juga adik-adik serta kakak-kakak yang ada di rumah. Pagi hari ini kita kembali lagi memiliki kesempatan untuk mempersiapkan ibadah kita pada hari ini. Satu buah lagu yang akan kita nyanyikan medley dengan judul Mari Kita Bersukaria dan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Untuk menyemarakkan ibadah kita dan juga supaya adik-adik juga ikut bersukacita bersama-sama dengan kita akan bersama-sama melakukan gerakan yang biasa dilakukan di sekolah minggu. Oleh karena itu, kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara, kakak, adik, dan juga Oma Opa ikut bersama-sama dalam gerakan kita bersama. Nah, untuk gerakan ini saya akan memberikan contoh. Untuk lagu yang pertama, Mari Kita Bersukaria, gerakannya sangat sederhana. Tepuk tangan kanan, kiri, kemudian tepuk paha kanan kiri, snap, snap, lalu hentakan kaki kanan, kaki kiri. Begitu ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Begitu ya seterusnya. Lalu lagu yang kedua kita akan medley dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Semua tahu ya lagu yang gak asing. Adik-adik di rumah juga pasti tahu. Kita akan sama-sama, gerakannya sangat sederhana. Kita bentuk tangan kita, love, hati. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Gitu ya. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, oke, mari Bapak Ibu dan semuanya kita akan bersama-sama melihat gerakannya dengan lagu seperti apa. Kita akan dibantu oleh pemusik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah bersedih, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, itu tadi gerakan yang akan kita gerakan bersama dengan lagu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, dan juga adik-adik di rumah. Selamat beribadah. Puji syukur kepada Allah, dan oleh karena anugerahnya kami sekeluarga boleh beribadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Opa Oma, Bapak Ibu, dan adik-adik semua yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu tentu bersukacita ya hari ini, karena boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga. Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Pertama, jemaat diundang untuk bergabung di acara Ngulik Iman bersama dengan Pendeta Yolanda dengan tema berbagai aliran dalam kekristenan. Jumat
5 November 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Link Zoom dapat diperoleh setelah jemaat mendaftarkan diri pada Google Form pendaftaran. Yang kedua, tidak terasa hari ini hari terakhir dari bulan keluarga GKI Surya Utama. Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan, mulai dari virtual tour, seminar finansial, seminar kesehatan, dan juga seminar keluarga. Terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Pada hari ini, jemaat juga diundang untuk kembali berpartisipasi dalam acara penutupan bulan keluarga beserta dengan acara Hari Ulang Tahun GKI Surya Utama yang ke-38 yang akan diadakan tepat setelah ibadah minggu selesai. Akan ada games interaktif berhadiah, pengumuman lomba foto keluarga, serta perayaan dari GKI Surya Utama, gereja yang kita cintai ini. Untuk itu kami mengharapkan jemaat tidak meninggalkan channel YouTube ini setelah ibadah selesai nanti. Demikian warta gereja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Semesta itu tepuk tangan, wajah bersedih, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, hari ini kita tiba di hari terakhir bulan Oktober. Ada banyak hal yang menjadi sebab untuk kita bersyukur. Hari ini adalah hari penutupan bulan keluarga
Yang pasti panitia bersyukur karena kerja kerasnya sudah hampir selesai. Kita juga merayakan hari ulang tahun GKI Surya Utama, saudara-saudara, dan untuk itu kita juga bersyukur. 31 Oktober juga hari reformasi, di mana Martin Luther dikatakan secara figuratif ya, memakukan 95 dalilnya, walaupun nggak beneran itu dilakukan. Dan saudara-saudara, hari ini juga saya gembira karena di depan saya sudah lebih banyak orang yang duduk. Walaupun ini masih panitia bulan keluarga yang akan bersiap-siap untuk nanti perayaan. Dan kabar baiknya adalah gereja sedang bersiap-siap untuk mengadakan ibadah onsite, walaupun tentunya masih sangat terbatas. Semoga ketika tahun 2021 yang hampir berakhir ini kita bisa melihat titik terang dari masa-masa pandemi ini. Kita bisa melihat ada pengharapan untuk suatu kelegaan di mana kita bisa kembali berkumpul bersama, beribadah bersama. Namun saudara-saudara, apapun yang akan terjadi, walaupun kita mengharapkan yang terbaik dan bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, tetapi apapun yang terjadi, semoga kita telah belajar selama masa pandemi ini, telah menemukan apa yang penting, yang terutama, yang tidak bisa diambil daripada kita. Dan untuk itu minggu ini kita juga, tema ibadah kita adalah keluarga yang berpusat pada kitab suci. Jadi bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, baik pribadi maupun keluarga, bisa memiliki nilai yang esensial, yang berakar, yang tidak bisa tercabut oleh keadaan tantangan apapun. Biarlah kiranya ibadah kita hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat terkasih, marilah kita merenungkan bersama. Apakah keluarga kita telah menempatkan Alkitab sebagai pusat keluarga? Apakah kita bersama dengan keluarga membaca dan merenungkan firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi kitab terbuka di tengah-tengah keluarga kita? Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh Engkau bebaskan dari segala dosa yang membelenggu kehidupan keluarga kami. Sebagai keluarga Kristen, kami masih kurang mampu menghayati dan menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang ada tertulis di dalam Alkitab. Walaupun kami membaca dan merenungkan Alkitab, tetapi Tuhan, kami tidak sepenuhnya menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam kami meneladani kehidupan Yesus. Ampuni kami ya Allah. Kami berterima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
dan jadikanku benar. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan orang percaya di berbagai tempat, mulai dari dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kitab suci yang boleh menjadi pegangan hidup kami. Dan biarlah kalau kami diberi kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Ulangan 6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut dan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintahmu, maka ku tak mendapat malu. Seperti yang tertulis dalam perintahmu, aku akan bersyukur padamu dengan hati tulus. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Pembacaan surat Ibrani pasal 9 mulai ayat 11.
Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil Kristus menurut Markus pasal 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Injil Kristus, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma, rapi amat, mau ngapain? Kan gerejanya online. Meskipun online, kita tetap harus memakai baju yang rapi karena sedang bersekutu dengan Allah. Nah, terus ini Alkitab ngapain tuh tebel-tebel, Oma? Nih, kan sekarang udah zamannya Alkitab dari handphone, lihat nih Oma tuh. Sejak zaman Oma muda dulu, Oma selalu membawa Alkitab. Dan Oma merasa kalau membawa Alkitab itu adalah pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu apa, Oma? Pesan Tuhan agar kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus membaca
mengerti dan menghayati firman Tuhan. Mari kita mengenal dan belajar tentang firman Tuhan. Dengan demikian, kehidupan keluarga juga bertumbuh di dalam kecintaan akan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu adalah rangkaian dari podcast yang telah dipersiapkan oleh Panitia Bulan Keluarga. Mau menggambarkan ada perbedaan sudut pandang dalam hal yang sama-sama dilakukan. Sama-sama percaya Tuhan, sama-sama beribadah, sama-sama baca Alkitab. Tetapi ketika zaman berubah, cara melakukannya bisa berbeda. Saudara-saudara, dan jangan-jangan dengan pandemi ini, apa yang mungkin dulu menjadi perbedaan generasi sekarang mungkin tidak. Kalau tadi misalnya si Oma yang sudah berdandan rapi untuk pergi untuk duduk menyaksikan ibadah online, mungkin tidak banyak yang seperti Oma itu. Mungkin banyak yang sekarang sudah nyaman kalau kebaktian di rumah pakai celana pendek, ya pakai daster gitu. Dan kalau nanti kita sudah mulai ibadah onsite dan terbatas, mungkin jangan-jangan banyak juga yang memilih udah deh kalau gitu saya yang di rumah saja karena sudah terlanjur nyaman. Saudara-saudara, zaman berubah walaupun apa yang kita lakukan tadi serupa dan sama. Saya ingat ketika saya remaja dulu, salah seorang pendeta pernah berkhotbah tentang jadi remaja tuh jangan malu kalau mesti bawa Alkitab ke gereja. Lalu dia memberi ilustrasi, ada seorang remaja yang kalau ke gereja nggak bawa Alkitab karena dia kalau ke gereja harus lewatin pasar, jadi malu kalau kelihatan nenteng-nenteng Alkitab. Lalu dikatakan jangan malu, kita harus bawa Alkitab ke gereja. Nah, saudara-saudara, ini menjadi tidak relevan kalau dikhotbahkan sekarang, karena sekarang orang memiliki Alkitab tapi tidak dibawa karena semua sudah ada di smartphone. Dulu penatua dilihat ya dari tempat duduk jemaat, dilihat tuh penatuanya nggak buka Alkitab, bukanya HP. Sekarang penatua juga membawa Alkitabnya di HP, termasuk juga pendeta kadang-kadang juga memakai HP. Kenapa? Karena besar kecil fontnya bisa diatur. Daripada mata makin tua ganti Alkitab makin besar, cukup satu aja gadgetnya tinggal digedein. Dan saudara-saudara, sekarang ini juga ketika Alkitab ada di HP, kadang-kadang sambil dengerin pendeta khotbah kita bisa lihat komentari, ya kita bahkan mungkin bisa sambil Google kalau pendeta lagi ngomong soal di Israel ada tanaman seperti ini, kayak apa sih tanamannya, Google gitu ya. Saat itu juga kita bisa langsung mendapat informasi, nggak harus ke rumah buka ensiklopedi atau bergantung pada pendeta memberikan gambar ilustrasi. Nah, saudara-saudara, ini adalah perubahan zaman. Perubahan zaman yang dengan pandemi ini membuat kita semakin berubah banyak dan terus terang kita belum tahu persisnya akan seperti apa nanti. Yang pasti saat ini kita menjadi komunitas atau masyarakat atau manusia yang semakin hyperlinked. Ya, hyperlink, jadi bukan sekedar linked terkait, tapi udah hyper. Artinya dalam ketika kita di smartphone ini kita punya begitu banyak platform sosmed yang bisa membuat kita terhubung dengan begitu banyak orang. Saya tahunya cuma sampai Facebook, Instagram, ya. Tapi sekarang udah makin banyak, ada TikTok, ada banyak banget deh pokoknya ya. Sampai saya udah nggak mau tahu, nggak merasa perlu untuk tahu lagi karena sudah terlalu banyak. Dulu ketika ada Facebook, ikutan buka Facebook ya, Twitter ikutan ya, Instagram ya udah deh ikutan gitu. Sekarang semakin banyak, udahlah nggak usah lah gitu. Tapi itu kita menjadi hyperlink, berlebihan terkait, sehingga bahkan ketika kita lagi duduk bersama di meja makan, kita tidak merasa perlu ngobrol dengan orang yang jelas-jelas ada di depan kita karena kita sibuk dengan smartphone kita. Dan saudara-saudara, di satu sisi ini memang ada baiknya karena ada banyak kesempatan belajar, kesempatan membuka wawasan, kesempatan bekerja, orang juga berbisnis, bahkan perubahan politik itu banyak terjadi melalui koneksi yang demikian. Nah, tetapi yang menjadi bahaya adalah ketika kita
hyperlinked ini kita menjadi hanya terkait, bukan terhubung, connected, apalagi united. Nah, dan kadang-kadang yang terjadi dengan orang-orang yang di sekitar kita justru malah hubungan itu menjadi getas ya, menjadi rapuh karena kita merasa sudah terpuaskan dengan hubungan-hubungan yang sifatnya maya ini. Nah saudara-saudara, dan kadang-kadang ini juga yang membuat ketika di keluarga, ketika orang duduk bersama mau ngobrol, obrolannya ini kemudian menjadi apa yang mau dibahas. Katanya kan kedekatan orang itu kan ditandakan dengan isi obrolannya. Ya. Kalau orang baru ketemu basa-basi kita ngobrolnya cuaca ya. Pak, makin panas ya sekarang ya. Oh, udah mulai musim hujan ya. Lalu ketika sudah mulai makin dekat, kita bicara soal peristiwa. Kemarin itu ada bus tabrakan ya, atau mungkin politik dan sebagainya. Semakin dekat lagi kita mulai ngomongin orang ya. Tahu nggak tuh ya teman SMA kita tuh dulu, sekarang dia udah begini begitu. Gitu. Tapi seharusnya semakin dekat seseorang satu sama lain, apa yang dibicarakan adalah soal values, soal nilai-nilai, soal apa yang menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi passionnya, ya apa yang menjadi keyakinannya, apa yang termasuk juga mungkin membicarakan hal-hal yang sifatnya luka-luka ya, apa yang menjadi sumber kekecewaannya, kesedihannya, kerapuhannya dan sebagainya. Dan ini akan sulit untuk terbentuk ketika kita sibuk dengan link yang banyak itu, ya. Kita karena untuk bisa sampai pada kedekatan, keakraban yang demikian, kita perlu untuk fokus dan memberikan perhatian kita, memberikan energi kita untuk mendengarkan, untuk menyimak dan memberi jawaban yang tepat. Nah, oleh karena itu ketika hari ini kita mau bicara tentang bagaimana keluarga menjadi keluarga yang terpusat pada kitab suci, kita bukan bicara soal jadi HP Alkitabnya tuh pakai buku atau pakai HP, walaupun itu menjadi ilustrasi bagaimana zaman berubah dan ada generasi yang berbeda, tapi kita mau melihat pada apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi pesan yang disampaikan dalam firman Tuhan, sehingga kita walaupun berbeda generasi, walaupun antara oma dan cucu, anak dan bapak dan ibu, tapi kita punya sesuatu yang bisa kita bicarakan bersama. Karena kalau kita bicara tentang peristiwa, ya bapaknya ngomongin politik, anaknya nggak tertarik. Anaknya ngomongin K-pop, ibunya nggak tertarik gitu ya. Ketika kita ngomongin sesuatu yang ada di luar sana. Tetapi ketika kita bicara soal value, soal nilai, soal apa yang menjadi esensi dari keberadaan kita sebagai manusia di muka bumi, maka ini bisa menyatukan kita. Nah, oleh karena itu dalam kitab Ulangan pasal 6 yang tadi dibacakan oleh anak sekolah minggu, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa inilah perintah ya, inilah sebuah keyakinan iman bahwa Allah itu esa dan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dan ajarkanlah itu kepada anakmu ya, saat kamu duduk, berdiri, saat kamu berbaring, saat kamu berjalan. Dan ini mau mengatakan bahwa sebetulnya kalau bicara soal pelayanan atau ibadah intergenerasional itu udah dari zaman Musa. Justru modernisasi lah yang membuat pelayanan kita itu tersekat-sekat pada generasi. Karena zaman dulu yang namanya di sinagoga nggak ada sekolah sabat ya, Saturday school gitu. Semua begitu anak itu akil balik, dia sudah ikut bersama dengan komunitas dewasa. Dan sejak kecil di rumah saat makan bersama, dalam perjalanan ketika lagi mau meninabobokan anak, itu terus menyampaikan tentang apa yang menjadi nilai yang utama. Nah, saudara-saudara, di sini sebetulnya mau mengatakan bahwa yang bisa menyatukan berbagai generasi adalah apa yang menjadi keyakinan kita. Tapi sayangnya seringkali kita justru berusaha nyambung dengan orang-orang yang ada dalam hidup kita untuk hal-hal seperti itu ya. Misalnya anak saya lagi suka sama K-pop. Apa sih K-pop? Terus mamanya ikut-ikutan jadi stan K-pop ya, atau papanya ikut-ikutan. Ya nggak apa-apa juga sih ya, tapi bukan itu. Karena itu semua bisa berlalu. Atau mungkin gitu ya, wah suami saya sukanya nih sepak bola, saya nggak suka sebetulnya, tapi udahlah saya ikutan gitu ya, biar nyambung kalau ada sesuatu yang diobrolin. Saudara, itu tentu baik
itu tentu sesuatu yang manis untuk dilakukan. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita membangun relasi kita, keterkaitan kita, connection kita, dan juga unity kita, kesatuan kita dengan apa yang menjadi nilai-nilai yang utama. Nah, saudara-saudara, dalam percakapan dengan seorang ahli Taurat yang dalam Injil yang lain dikatakan seorang ahli Taurat yang masih muda, Yesus mengatakan bukan saja dari Ulangan pasal 6 tetapi juga Imamat 19 bahwa yang tidak kalah penting adalah mengasihi sesama kita manusia sebagai seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, di sini yang menarik adalah respon dari ahli Taurat itu. Dia katakan, benar guru jawabmu itu, dan itu melebihi korban penghapus dosa. Nah, ini kenapa tiba-tiba si ahli Taurat itu bicara soal korban penghapus dosa, korban sembelihan, korban bakaran. Nah, saudara-saudara, jadi sebetulnya ketika Allah memberikan perintah yang utama, yang menjadi prinsip, yang menjadi nilai kemanusiaan dan nilai sebagai orang percaya kepada umat Israel, lalu kemudian ini dikembangkan menjadi aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang kemudian kita kenal dengan aturan Taurat. Ya, mulai dari yang sifatnya moralitas, ya, berdosa atau tidak, lalu ada yang sifatnya ritual, yang najis dan yang tahir, yang kemudian juga yang sifatnya kemudian adalah etiket, ya, soal bersikap, ya, berapa kali menawarkan sesuatu, berapa kali memberi pengampunan, cuci tangan sebelum makan dan sebagainya. Jadi mulai dari yang etika sampai yang etiket. Ini kemudian menjadi turunan. Kemudian ini menjadi hukum yang mengikat, sehingga kemudian lalu ada yang namanya loophole, ya. Jadi selalu ada dalam sistem itu selalu ada ininya. Kalau misalnya ini gagal, kalau ini kita nggak mampu melakukan, harus ada kompensasinya. Lalu maka adalah aturan berbagai persembahan, penghapus dosa, penyesalan dan sebagainya. Nah, saudara, dan ini juga tentunya kita tahu kalau kita baca di kelima kitab Taurat, ya, maksudnya dari kitab Keluaran sampai Ulangan, di situ memang ada aturan-aturan tentang persembahan. Nah, tapi ini jadi gini, karena Tuhan tahu bahwa manusia nggak akan mampu untuk melakukannya, maka ya ini ada caranya. Kurang lebih jadi ya oke lah, kamu nggak bisa setia. Kalau kamu gagal melakukannya, ini kamu minta maafnya dengan cara seperti ini. Nah, tetapi sebetulnya ini kan mau mengajak orang untuk punya efek jerah. Ya, karena tidak murah, harus mengeluarkan uang untuk membeli korban bakaran, dan tentunya juga kan ini dilihat oleh masyarakat, ya. Wah, dia punya dosa tuh, makanya dia membakar korban persembahan. Sebetulnya mesti memberi efek jerah supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Nah, tetapi yang terjadi adalah ya udah gitu, ya, ibaratnya kalau kita habis makan yang tidak sehat, ada penawarnya gitu, ya, ada obat penurun kolesterol atau apa segala macam lah gitu. Nah, ini kemudian tapi menjadi seperti itu, jadi cuma jungkat-jungkit aja, berbuat salah lalu membuat memberikan korban persembahan. Nah, inilah kenapa si ahli Taurat itu mengatakan benar, itu yang lebih penting daripada segala korban itu. Karena saat itu umat sudah jatuh pada sikap melihat bagaimana cara keluar dari kesalahan-kesalahan mereka. Secara singkatnya adalah mau mengatakan bahwa uang bisa menebus dosa, karena ini terkait bukan lagi soal efek jerah atau rasa malu, tetapi soal saya mampu kok untuk membeli korban untuk menghapus dosa. Dan saudara-saudara, ini juga yang kemudian terjadi lagi di abad pertengahan oleh gereja yang kemudian menimbulkan gejolak reformasi. Hari ini 31 Oktober kita peringati sebagai hari reformasi, di mana dipelopori oleh Martin Luther yang gerah melihat bagaimana gereja menjual surat penghapus dosa, orang-orang kaya asal memberi uang kepada gereja, tidak perlu melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak kaya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat, ya, beberapa hal ini untuk menjadi bekal kita
untuk memasuki era yang baru pasca pandemi, dan bahkan bukan pasca pandemi, pasca vaksinasi katanya. Jadi gereja bukan pasca pandemi karena pandemi belum usai, tapi gereja pasca vaksinasi. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, sejak awal pandemi sudah diingatkan kalau nanti gereja bisa buka lagi, jangan hanya reopen the church, tapi reshape. Jadi jangan cuma buka lagi and then business as usual, tapi ayo kita ubah, kita belajar dari masa-masa pandemi ini untuk menemukan apa yang esensial, apa yang menjadi common values kita, dan kalau gereja diberi kesempatan untuk bisa beribadah lagi seperti sebelumnya, kita jangan sekedar kembali seperti sebelumnya. Nah, apa sih yang esensial, saudara-saudara? Apa yang paling utama dalam kehidupan bergereja? Nah, ini sebetulnya coba saya nggak buka YouTube. Hari ini ada berapa viewers live stream? Saudara-saudara, ada berapa? 254 views. Ya, diasumsikanlah satu views itu mewakili mungkin 2 orang, ya. Katakan ada 500 orang yang sedang melihat, ya, atau mungkin 7 halo saudara-saudara yang sedang melihat. Dan saudara nanti tentunya karena apa ini akan tetap ada kecuali bagian perjamuan kudusnya, maka akan ada lagi yang melihat, akan ada lebih banyak lagi. Namun saudara-saudara, bukan namun. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa saudara masih datang melihat kebaktian di GKI Surya Utama? Karena kalau dulu saudara ke GKI Surya Utama mungkin karena dekat rumah, mungkin karena tempat parkirnya memadai, mungkin karena gedungnya nyaman, mungkin karena udah dari kecil di sini, mungkin juga karena ketemu temen, mungkin karena di GKI Surya Utama orangnya cakep-cakep, jadi lumayan lah kalau kesana seger gitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu. Tapi sekarang ketika saudara bisa melihat kebaktian pada jam 9 atau jam 10 atau jam 7 atau jam berapapun dari berbagai kanal gereja lain, kenapa saudara masih ke GKI Surya Utama? Tentu harapannya adalah karena ada kebutuhan spiritual yang terjawab. Dan ini yang sebetulnya menjadi esensi gereja ketika kita akan reopening ini harus dibarengi dengan reshaping, yaitu melihat apa yang menjadi kebutuhan spiritual umat yang bisa disediakan oleh gereja. Ya, jadi kami Majelis Jemaat tidak take for granted saudara-saudara yang setia menyaksikan, mengikuti ibadah pada jam 9, saudara-saudara yang setia tetap memberi persembahan, saudara-saudara yang setia ikut kegiatan-kegiatan gereja. Dan kami mau tahu apa sih yang membuat saudara masih setia. Ya mungkin ada juga, ya udahlah saya nggak tahu gereja lain, udah saya klik aja gitu ya. Saya kangen juga mau lihat gedung gereja saya gitu, mungkin. Tapi oleh karena itu kami juga mengadakan survei spiritual. Nah, untuk ini ada pesan sponsor, saudara-saudara, kalau dapat survei itu tolong diisi. Karena tipe spiritualitas orang berbeda-beda, dan ketika kami nanti, dalam hari kami ini Majelis Jemaat, Komisi Pokja mau menyusun program untuk pelayanan tahun yang akan datang, kami mau mengenal apa yang menjadi kebutuhan spiritualitas umat. Jadi tolong diisi, tolong disebarkan sehingga kami dapat sampel yang menyeluruh, bukan cuma yang sudah jadi aktivis. Sehingga nanti ketika kita mencari apa yang esensial yang menjadi kebutuhan kita bersama itu sesuai dengan kebutuhan umat, kebutuhan saudara-saudara. Mungkin kalau ngomong-ngomong, kalau ada yang punya link surveinya boleh di copy paste di kolom chat supaya umat yang mengikuti boleh mengisi. Tapi nanti ya sesudah kebaktian selesai di copy aja dulu linknya, jangan diisi sekarang. Nah, saudara-saudara, itu yang kita mau bicara kita sebagai gereja. Lalu bagaimana ketika kita bicara kita sebagai keluarga yang berpusat pada kitab suci. Sekali lagi, ketika berpusat pada kitab suci itu bukan soal etika, moral, bukan juga primbon, pegangan harus bagaimana. Itu iya, menjadi konsekuensi ketika kita mengenal Tuhan, kita akan dapat membedakan apa yang benar dari yang salah, apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sesuai dengan kata dunia, itu iya. Tetapi ketika bicara tentang keluarga yang berpusat pada kitab suci adalah keluarga yang mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh keberadaannya dan juga yang mengasihi sesamanya manusia. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang
apa yang menjadi nilai-nilai yang perlu kita bicarakan dalam keluarga, maka saudara-saudara kita belajar tentang mengasihi Allah, yang artinya selama Tuhan di pihak kita, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka hal-hal yang lain boleh runtuh, tapi Tuhan saja cukup. Artinya ketika orang tua mendidik anak, mengajarkan anak nanti kalau besar jadi apa, jangan diajarin pokoknya jadi apapun yang penting banyak duitnya. Ya saudara-saudara, realistis memang orang tentu perlu uang untuk hidup, tetapi jangan mengajarkan anak untuk menjadi materialistis atau hedonis atau juga penuh dengan gengsi, persaingan, kesombongan. Karena mengasihi Tuhan Allah dengan segenap keberadaan kita artinya yang penting adalah bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mengasihi sesama kita juga artinya dalam keluarga yang berpusat pada kitab suci kita belajar tentang compassion, tentang belas kasih, tentang bela rasa, tentang empati, tentang belajar memahami orang lain bukannya menghakimi, belajar menempatkan diri di posisi orang lain. Dan juga bagaimana belajar untuk bersyukur sehingga juga punya kemurahan hati, bukannya menjadi egois dan serakah, tapi juga mau berbagi, mau memikirkan orang lain. Dan tentunya juga ketika kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, di situ kita juga belajar tentang pengampunan. Bahwa tidak ada orang yang sempurna, tapi selalu ada ruang untuk kesempatan kembali belajar, kembali memulai. Nah saudara-saudara, sehingga dengan demikian ketika keluarga berkumpul, yang dibicarakan bukan lagi soal peristiwa, bukan soal orang lain, tapi kita bicara tentang diri kita, tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, tentang apa yang kita syukuri, tentang apa yang mungkin melukai kita, sehingga di situ kita punya kesempatan untuk healing bersama. Dan untuk itu saudara-saudara, semoga kita bukan lagi menjadi masyarakat generasi yang hyperlink, yang super terkait, tetapi menjadi komunitas yang connected, yang terhubung, dan juga yang united, yang bersatu dalam hati. Dan biarlah dengan demikian kita punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Dan mari kita juga doakan bersama agar gereja GKI Surya Utama khususnya siap untuk membentuk kembali, mereformasi pelayanan kita sehingga umat yang datang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Master,
dalam persekutuan kita dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang waktu, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk 38 tahun perjalanan GKI Surya Utama, bahkan lebih dari itu jika diingat pada awal mula pembentukan POS. Kami bersyukur untuk orang-orang yang telah berjalan bersama, mereka yang juga telah mendahului kami, mereka yang telah memberikan fondasi untuk bagaimana GKI Surya Utama ada sampai sekarang. Dan kami yang akan meneruskannya, berikanlah kami hikmat Tuhan untuk tahu apa yang harus kami lakukan di tengah era disrupsi ini, di tengah berbagai nilai yang berubah, pergeseran-pergeseran budaya dan sebagainya. Berikan kami juga semangat dan sukacita, sehingga kami dengan sehati sepikir boleh saling melengkapi. Dan biarlah kiranya Tuhan pelayanan yang kami lakukan bukan hanya untuk kesenangan kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan pada GKI Surya Utama boleh digunakan sebaik mungkin, sehingga kami bisa terus menjadi garam dan terang di tengah dunia. Untuk itu kami mau serahkan setiap anggota majelis jemaat, aktivis dan komisi, dan juga para pelayan, baik pelayan ibadah dan pelayan lainnya. Kami juga mau serahkan karyawan gereja kami, termasuk juga karyawan poliklinik dalam tangan Tuhan. Biarlah kami yang ambil bagian dalam kehidupan GKI Surya Utama ini boleh terus Tuhan lengkapi dengan segala yang baik. Dan biarlah Engkau berikan kami sukacita sebagai keluarga GKI Surya Utama untuk terus berjalan bersama. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang rindu untuk melayani Tuhan. Biarlah kiranya mereka juga boleh menemukan panggilan mereka. Dan biarlah mereka juga mau melangkah untuk membuka diri untuk bisa terus Tuhan pakai. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di GKI Surya Utama. Dengan berakhirnya bulan keluarga di bulan Oktober ini, biarlah kiranya kami sudah boleh semakin diperlengkapi tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, yang mau terus saling mengasihi dalam keadaan apapun. Mampukan juga Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah masyarakat, dalam pekerjaan kami, dalam karya kami, ketika kami membangun karir, ketika kami menjalin relasi dengan sesama kami, mampukan kami juga untuk terus menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kami mau serahkan juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, ataupun mereka yang dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan mereka, tidak meninggalkan mereka. Biarlah kami boleh terus saling mendoakan, saling mendukung, sehingga mereka yang sedang bergumul berat tidak merasa sendirian. Dan untuk itu biarlah kiranya Tuhan Kau juga berkati pelayanan khususnya Pokja Pelawat, dan juga Pokja Doa, sehingga apa yang mereka lakukan boleh dirasakan bagi mereka yang dalam pergumulan. Kami mau serahkan Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bersyukur juga adalah sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia. Mari Opa Oma, Bapak Ibu dan adik-adik semua, kita nyatakan rasa syukur lewat persembahan yang kita serahkan kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan perjamuan kudus dapat ditransfer ke rekening gereja berikut. Mari kita bawa persembahan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Mohon berkat Tuhan atas persembahan kami ini dan hikmat-Mu kepada majelis jemaat yang mengelolanya, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi kesaksian dan pelayanan, mempererat persekutuan umat, dan membangun jemaat-Mu. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh setia memberi persembahan kepada gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Beragam rasa, bentuk, dan warna, manis asin asam beradu berpadu. Warnai hidup ini dalam segala suasana, bersama Tuhan sobat sejatiku. Dalam suka duka selalu Dia ada, membuatku bersuka. Haleluya. Inilah keluarga berkumpul bersama dalam naungan Tuhan. Topang Mano
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.